Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nih tentang tuh yang Allah sebutkan tadi, yang Allah ciptakan secara langsung, kun fayakun, langsung jadi tuh. Beliau menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, walau anna imra'atan min ahli jannah ittala'at ila al-ard. Andai kata ada satu bidadari surga yang melongok ke bumi, ngelihat ke bumi. Antum lihat di dunia ini ada yang namanya putri dunia, ada putri Indonesia, ada ratu kecantikan, ratu apalah yang disebut itu, yang dipilih dari seluruh orang di dunia. Kemudian dimunculkan perempuan, ada perempuan yang katanya paling cantik, paling pintar, macam-macam lah. Seperti apa sih mereka? Allah sebutkan kalau yang di surga itu azwajun mutahhara. Mereka nggak pernah sakit, mereka nggak pernah datang bulan, nggak pernah nifas, keringatnya pun wangi. Mereka wanita yang indah. Kalau salah satu di antara mereka melongok, ngelihat ke bumi ini, apa kata Nabi SAW? La adaat ma bainahuma wa la mala'athu rihan. Bumi yang gelap jadi terang. Jadi kalau di malam hari ini perempuan muncul, bumi jadi terang semuanya. Bukan hanya terang, tapi harum semerbak. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Kita ngelihat Allah subhanallah ya, ratu dunia itu. Kita lihat biasanya dipakein mahkota. Mahkota itu berapa sih harganya? Berapa jemaah? Kira-kira mahkota yang dipakai sama ratu cantiknya berapa itu? 1 triliun harganya? 1 triliun? Enggak. 1 miliar? Mungkin 1 miliar. Mungkin 10 miliar. Kau tahu yang dipakai di atasnya, kerudung yang dipakai di atasnya, kepala bidadari ini khairun minad dunya wa ma fiha. Nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi kalau semua isi dunia ini, emasnya dikumpulkan, permatanya dikumpulkan, untuk beli kerudung yang dipakai bidadari nggak cukup. Nggak cukup. Bisa antum bayangin, nih istri antum pakai sesuatu yang antum lihat dunia, ya Allah. Tapi perlu perjuangan jamaah. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Inna awwala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatul badr. Nanti itu golongan pertama yang masuk surga. Kan masuk surganya beda-beda. Ada golongan pertama, ada golongan kedua, biqadri amali, sesuai dengan amalannya dan tentunya rahmat Allah yang menentukan hal itu. Yang pertama masuk surga itu rupa mereka seperti rembulan pada malam purnama. Indah. Allah Akbar, kita kalau ngelihat rembulan ya, malam purnama itu. Wallati taliha ala adwa kaukabin durriyin fis sama. Rombongan yang selanjutnya itu seperti bintang yang paling terang di langit. Likulli imri'in minhum zaujatan. Ini ada satu standar setiap mukmin itu dapat 2 perempuan, dapat 2 bidadari. Ini standarnya. Nanti amalannya ini sudah berbeda lagi lah. Sesuai dengan kalau kita bicara ada gaji pokok. Ini mungkin masuk ke gaji pokok, balasan pokok yang Allah berikan itu, semua yang masuk surga mukmin dikasih 2 istri dari Allah Azza wa Jalla. Yura mukhu suqihima min wara'il lahm. Wa subhanallah. Bidadari yang dikasih ini, sumsumnya itu jamaah, sumsum tulang kakinya itu bisa terlihat dari balik dagingnya. Bening tuh perempuan. Allahu Akbar jamaah. Mau bayar berapa antum? Antum mau bayar berapa untuk itu? Untuk perempuan seperti ini, yang kerudungnya aja duit antum semuanya nggak cukup. Orang terkaya di dunia mau beli kerudungnya bidadari nggak bisa. Kerudungnya doang.
Kalau bicara Masya Allah jamaah, kuda, kendaraannya, Masya Allah. Pernah ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hafil jannati faras. Apakah di surga itu ada kuda? Siapa yang gak suka kuda jamaah? Dulu kendaraan yang paling mahal itu kuda. Kata Rasulullah SAW, idza udkhiltal jannah, kalau engkau dimasukkan ke surga, utita bi farasin, maka akan didatangkan kepadamu, kau sukanya kuda, nanti akan didatangkan kuda kepadamu, min yaqutatin hamra, dari permata yang berwarna merah, lahu janahan, yang Allah kasih 2 sayap, yatiru bika haitsu tasyab, dia akan terbang bersamamu kemanapun kau berada. Apa yang disabdakan Nabi SAW? Bahwa Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, yang tidak pernah terlihat oleh mata, terbetik di hatimu, kebayang ya Allah kayak apa itu yang ada di sana, lebih dari yang kau bayang. Ahibati fillah, sebelum Ramadan ini pergi, maka sempurnakan perjuanganmu. Tinggal 5 hari. Ya, atau 4 hari. Nggak perlu engkau keluar. Mall-mall mulai rame. Dalam kondisi COVID-19, orang yang dipikirin tetap apa? Lebaran. Lebaran akan datang. Kegembiraan akan tiba. Asalkan engkau melaksanakan perintah Allah SWT. Yang emak-emak, engkau mulai sibuk masak bumbu ini, bumbu itu. Iyalah, 1 jam, 2 jam. Habiskan waktumu untuk itu. Sisanya untuk berjuang. Baca Qur'annya. Yang belum hatamin Qur'an. Istighfarnya hitung. Selama 25 hari, kira-kira berapa kali engkau istighfar? Ada 2000 kali? 2500? 10.000? Atau engkau memang gak peduli? La Ramadan wala selain Ramadan, buat engkau sama aja. Malam harinya hidupkan. Capek, lelah, nah. Engkau tubuhnya gak enak, Masya Allah. Ana 2 hari yang lalu gak enak badan, meriang. Ana sampai minta izin sama orang tua, Ana mau pulang dulu. Ana pulang habis maghrib, Ana minum obat paracetamol, alhamdulillah bisa seger. Artinya kadang-kala kita capek, lelah, tapi jangan lelah di 10 hari terakhir, jangan sakit di sini. Antum merasa capek, minum obat, minum vitamin, suplemen, apa aja sudah sikat semuanya. Agar antum bisa berjuang, karena waktunya nggak lama jemaah. Ketika pergi, wallahu alam akan balik lagi atau tidak. Keluarkan semua tenagamu. Lihatlah kuda pacu itu kalau sudah hampir garis finish, Masya Allah ya. Ana pernah ngelihat pacuan kuda, melihat di YouTube. Itu yang duduk, apa namanya? Yang di atas jokinya itu nggak duduk ya, nggak duduk. Dia cuma apa ya? Dia duduk sebentar naik lagi, duduk sebentar naik lagi. Dan ketika hampir garis finish, dia pecutin kudanya itu jemaah. Pecutin lagi, supaya sampai duluan. Dan kita perlu pecut diri kita supaya itu bisa sampai. Sejatinya perjuangan itu bukan hanya di bulan Ramadan. Perjuangan kita tidak ada akhirnya kecuali tatkala ajal menjemput kita. Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Nah, kita ini beribadah sebagaimana antum bekerja. Antum gak pernah berhenti. Antum lihat diri antum. Mulai umur berapa bekerja? Ada yang 15, 16, 17, ada yang 20.
Sekarang sudah 40 tetap bekerja. 50 tetap bekerja. Pensiun tetap kepikiran untuk bekerja. Buka usaha ini, buka usaha ini. Terus manusia itu ingin bekerja untuk dunia. Sedangkan untuk akhirat kadang-kala dia malas. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai ajal itu datang. Dan ketahuilah bahwa kita akan terus digodain oleh setan. Mungkin kita tahu Ramadan setan-setannya dibelenggu. Para ulama menjelaskan bisa jadi maknanya makna hakiki memang setan dibelenggu. Bisa jadi pentolan-pentolan mereka yang dibelenggu. Ada yang mengatakan lagi ada setan yang gak dibelenggu, yaitu setan yang qarin, yang memang mengalir dengan ikut aliran darah kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kita melihat di bulan Ramadan keburukan itu semakin sedikit. Kebanyakan manusia mengikuti nafsunya. Bisikan setan itu seakan pergi, gak ada lagi. Yang ada panggilan untuk berbuat baik, tapi nafsu kita gak mau. Surga itu diliputin oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Ingat, kata Nabi SAW, huffatil jannah bil makari. Jadi kalau mau masuk ke surga, mau berjuang menuju ke sana, itu harus melewatin duri, buaya, ular, jalannya mendaki, bekalnya dikit, tempatnya susah. Nah, tapi sesuatu yang indah memang perlu perjuangan. Wa huffatin nar bisyahwat. Sedangkan neraka dikelilingi oleh syahwat, oleh semua yang disukai oleh jiwa manusia. Maka ingat, antum akan terus digodai. Persiapkan diri antum untuk memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla agar kita husnul khatimah. Yang menjadi tolok ukur perjuangan antum bukan hari ini, bukan kemarin, bukan besok, tapi tatkala ajal datang menjemputmu. Innamal a'mal bil khawatim. Kita akan ada penutupan yang di depan kita. Ramadan akan kita tutup, maka tutup dengan yang indah. Tutup dengan bertobat kepada Allah, dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu pantas bagimu untuk bergembira. Sebelum itu jangan gembira duluan. Perjuangan belum selesai. Barakallahu fikum.